Pada zaman dulu sebelum kekaisaran mengakui agama Kristen sebagai agama resmi pemerintahan Romawi, maka orang-orang yang memeluk agama Kristen kalau ditangkap masuknya ke sini lalu diadu dengan hewan. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja. Saat ini kita dalam perjalanan menuju ke sebuah gedung bersejarah yang sangat dibanggakan oleh orang Italia, tetapi juga mempunyai kisah kelam di balik gedung ini. Gitu, ada pertumbuhan darah, tetapi juga banyak hal yang dikorbankan ya di balik keindahan gedung ini. Nah, gedung apakah itu? Coba kita lihat sama-sama ya. Ayo. Found cigarettes in your fanny coat, even though you don't even smoke. Always changing your ex's clothes. Yeah, I can tell, I know you know. Yeah, you've been acting so conspicuous. Dari arah rumah kami, kita bisa berhenti sejenak di sebuah tempat yang cukup terkenal yang bernama Ludus Manius. Tempat ini adalah tempat latihan para gladiator sebelum mereka masuk ke arena pertandingan di dalam Colosseum. Di belakang saya ada bangunan tua namanya Ludus Manius. Ini adalah tempat latihan para gladiator persis di samping Flavian Amphitheater yang lebih dikenal dengan nama Colosseum. Kita mau ke sini ya, oke? Ini adalah area tempat latihan gladiator. Jadi sebelum mereka menuju ke Flavian Amphitheater atau yang kita kenal dengan nama Colosseum di samping sini, nah mereka tempat tinggalnya di sini. Colosseum adalah sebuah bangunan bersejarah, tempat pertunjukan besar berbentuk lingkaran yang sering disebut Flavian Amphitheater. Ini adalah salah satu dari keajaiban dunia pada abad pertengahan. Situs ini terletak di tengah-tengah kota Roma dan tidak jauh dari tempat tinggal saya, kira-kira 1 kilometer. Colosseum sendiri dibangun pada masa pemerintahan Vespasian pada tahun 72 Masehi dan diselesaikan oleh anaknya yang bernama Titus pada tahun 80 Masehi. Colosseum didirikan berdekatan dengan sebuah istana yang megah pada zamannya yang dibangun oleh Kaisar Nero. Istana itu bernama Domus Aurea. Menurut seorang ahli sejarah, saat 100 hari pertama pengeresmian gedung ini, ada 9.000 hewan buas yang mati terbunuh. Oh ya, gedung ini bisa menampung 50.000 orang penonton pada zamannya. Luar biasa bukan? Ini namanya amphitheater atau Colosseum. Nah, di Colosseum ini banyak terdapat pada zaman dulu banyak orang dikorbankan di sini. Bukan saja gladiator, tetapi juga binatang, manusia, orang yang melawan pemerintah pasti masuk ke dalam ini dan bertanding dengan hewan, ya hewan buas ya. Paus pada zaman dulu menobatkan tempat ini sebagai salah satu situs suci ya. Mengapa? Karena di sini dikorbankan banyak orang Kristen. Jadi banyak orang Kristen mati di sini. Pada zaman dulu sebelum kekaisaran mengakui agama Kristen sebagai agama resmi pemerintahan Romawi, maka orang-orang yang memeluk agama Kristen kalau ditangkap masuknya ke sini lalu diadu dengan hewan. Colosseum sendiri memiliki ketinggian 48 meter. Ini adalah sebuah karya yang hebat pada zaman itu. Gedung ini sebenarnya dibalut dengan marmer, tetapi setelah ada gempa, perang dan sebagainya, marmer ini kemudian diambil lalu dipasang di beberapa tempat. Salah satunya adalah Basilika Santo Petrus.
Tempat duduk di dalam Koloseum dibagi menjadi tingkatan-tingkatan yang berbeda berdasarkan status sosial di dalam masyarakat Romawi. Ada bagian khusus untuk kaisar dan keluarganya. Ada juga untuk para senator di Roma dan para bangsawan di Roma. Dan juga ada bagian khusus untuk umum, yaitu orang kaya dan rakyat jelata. Uniknya, di bawah gedung ini terdapat hipogeum, yaitu 2 tingkatan terowongan bawah tanah, baik digunakan sebagai gudang senjata maupun sebagai kurungan bagi para gladiator dan binatang buas. Jadi gedung ini bisa menampung 50.000 penonton pada zaman itu, ya. I'm going under and I fear this time there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal. Jadi tempat ini ada di satu kawasan yang sama dengan daerah Forum Romanum, yaitu kota antik bangsa Romawi kuno. And you're not here to get me through it all. I let my guard down and you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I met you in the dark, you lit me up. You made me feel as though I was enough. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. So let me apologize. I'll make up for all those times. 'Cause your love don't want. Koloseum sendiri telah diperbaiki pada tahun 238 Masehi dan permainan gladiator masih berlanjut sampai umat Kristen secara berangsur-angsur menghentikan permainan itu karena dianggap terlalu memakan banyak korban jiwa. Terdapat 4 kali gempa bumi yang hebat ikut merusakkan gedung ini. Oh ya, gedung ini pernah digunakan sebagai benteng, tempat menyimpan hewan-hewan, dan juga pasar. Bahkan pernah dibangun sebuah gereja di sana. Lokasi ini pun pernah digunakan sebagai tambang pada tahun 1749 hingga Paus Benediktus XIV melarang aktivitas tambang di tempat itu. Jalan yang menarik namanya Via Sacra atau Jalan Suci atau Jalan Kudus. Sering di tempat ini dibuat prosesi jalan salib setiap Jumat Agung, ya. Dan dalam perayaan Jumat Agung ini selalu dipimpin oleh Paus.
Jadi di kawasan situs arkeologis ini juga ada pro kontra terjadi ya, karena perkembangan kota maka dibangun beberapa hal di sini. Misalnya Subway dibangun sejak tahun 1939 sampai 1959 di sini. Sekarang ini ditutup juga karena kawasan ini dibangun juga ada satu Subway lainnya. Jadi Paus Benediktus pada tahun 1750 meresmikan tempat ini sebagai salah satu tempat doa yang terkenal. Walaupun sedang ada konstruksi bangunan di sini, tetapi ada informasi tentang sejarah tempat ini ya. Ya, jadi setelah kebakaran besar tahun 64, Kaisar Nero membangun tempat ini, membangun satu tempat namanya Stadium Neronis di tempat ini. Oke, ini adalah Stadium Neronis dibangun tahun 64 sampai 69 di tempat ini. Jadi kemudian pada tahun 64 patung ini Il Colosso dibangun di sini. Kemudian pada tahun 80 dibangunlah Colosseum atau Flavium Amphitheater di sini. Qui tu non hai modo né di fare poco né di sentire nessuno, di concentrarti solo sulla soluzione, sul rapporto sociale, invece non è privata, perché tu effettivamente è vero, noi non stiamo in giro sul telefono, fare foto, video, selfie, storie su Instagram. Sì, vabbè noi, però capito, magari grandi per altri. E quindi... Colosseum atau Flavian Amphitheater ini masih memegang rekor sebagai amphitheater terbesar di dunia. Gedung kuno ini masih mampu menarik 7 juta wisatawan dari seluruh dunia setiap tahunnya. Bahkan ini adalah destinasi kedua paling populer di Italia setelah Basilika Santo Petrus di Vatikan. Jadi aslinya di setiap pintu ini atau jendela ini itu ada patung marmer, tetapi hilang dan rusak diakibatkan oleh gempa hebat dan juga kebakaran besar di tempat ini. Tangan saya ini ada sebuah tiket. Nah, dengan tiket ini Anda bisa masuk berkunjung ke dalam. Tempat ini juga bisa dikunjungi gratis setiap awal bulan. Demikianlah kunjungan kita pada sore hari ini di Amphitheater atau Colosseum. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Oh, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share video ini supaya orang lain juga bisa menonton. Ayo kita jalan. Then you pulled the rug. I was getting
the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you